Kita tahu bahwa pandemi COVID-19 sudah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun. Menurut data WHO, per 9 September 2021, terdapat kematian sekitar 4,5 juta di seluruh dunia. Semakin hari, semakin banyak informasi mengenai varian COVID-19 baru yang bermunculan. Mulai dari varian Beta, yang pertama kali dideteksi di Afrika Selatan pada Oktober 2020. Lalu varian Gamma, yang diketahui pertama kali di Jepang pada Januari 2021. Lalu varian Delta, yang ditemukan pertama kali di India pada Mei 2021. Dan baru-baru ini muncul varian Mu yang sebenarnya sudah ditemukan di Kolombia sejak Januari 2021. Namun kasusnya menyebar baru-baru ini dan dikabarkan varian ini cukup kebal dengan vaksin. Nah loh. Terus gimana dong? Aduh, panik nih. Ntar kalau aku kena gimana? Tenang. Ada pepatah yang mengatakan bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi, tim ilmu giziku kali ini punya beberapa tips dan trik untuk menjaga kesehatan selama kondisi pandemi ini. Yuk, ditonton yuk! Tips kita yang pertama adalah konsumsi makanan sehat dan gizi seimbang. Menurut Dr. William Li, penulis buku Eat to Beat Disease, bahwa apa yang kita konsumsi mampu meningkatkan, mendukung, atau bahkan menurunkan sistem pertahanan tubuh kita. Jadi, gimana ya caranya kita mengaktifasi sistem imun kita melalui makanan? Nah, caranya adalah dengan menghindari konsumsi makanan berproses, instan, dan tinggi kadar gula. Mengapa? Karena makanan-makanan ini dapat mengganggu kesejahteraan mikrobiota usus kita, di mana manusia memiliki 39 triliun mikrobiota usus yang memiliki peranan penting dalam fungsi sistem imun tubuh. Sehingga kita perlu memberi asupan nutrisi yang baik bagi mikrobiota usus kita. Nah, ada 2 jenis makanan yang baik untuk usus kita. Yang pertama adalah prebiotik, di mana prebiotik adalah kondisi makanan yang mengandung tinggi serat dan nantinya akan dipecah menjadi asam lemak rantai pendek dan telah diketahui mampu menstimulasi aktivitas imun sel. Contohnya makanan apa ya kira-kira yang mengandung prebiotik ini? Contohnya adalah buah, sayur, dan juga kacang-kacangan. Lalu yang kedua ada probiotik, di mana probiotik adalah makanan yang memiliki bakteri-bakteri baik yang mampu menjaga koloni dari mikrobiota. Seperti tempe, yogurt, kimchi, miso, dan teh kombucha. Nah, teman-teman juga jangan lupa untuk perbanyak minum air mineral. Ya, setidaknya minimal 2 liter setiap hari ya. Nah, kenapa yuk kira-kira? Karena 90% tubuh kita itu mengandung cairan, sehingga jika kita mengalami dehidrasi itu adalah kondisi di mana tubuh kita kekurangan cairan. Otomatis tubuh kita akan bekerja ekstra sebagai kompensasinya dan pada akhirnya malah menurunkan kerja sistem imun kita. Jadi, apa yang kita konsumsi, makanan dan minuman itu sangat berpengaruh banget ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke tips yang kedua. Tips yang kedua adalah olahraga teratur. Move more, sit less. Jadi, menurut Lembaga Kesehatan CDC Gov, aktivitas yang diperlukan untuk orang dewasa per minggunya merupakan aktivitas yang meningkatkan jumlah denyut nadi secara cepat dan aktivitas yang berfungsi untuk melatih kerja otot kita. CDC Gov pun menganjurkan pada orang dewasa di mana usia 18 sampai 64 tahun untuk berolahraga sebanyak 150 menit per minggu. Wah, banyak banget ya? Saya pasti nggak kuat kalau segitu, kan saya bukan atlet. Bentar. Kalau mau kita jabarkan
150 menit per minggu ini sama aja dengan melakukan olahraga 30 menit sehari 5 kali dalam seminggu. Nah, olahraga yang bisa dilakukan adalah olahraga yang tipenya moderate intensity aerobic activity, atau bahasa sederhananya adalah kardio. Seperti naik sepeda, berenang, jogging, berjalan cepat. Itu juga bisa. Nah, di antara 5 hari ini perlu ditambahkan gerakan seperti weightlifting, yoga, body weightlifting. Pokoknya yang pada intinya berfungsi untuk melatih otot-otot tubuh kita. Jadi, intinya adalah mulai aja dulu deh selama 5 menit. Nanti setelah itu kita bisa menambahkan 1 menit setiap harinya hingga mencapai durasi olahraga yang dianjurkan oleh lembaga CDC. Dan pastikan ya, olahraga adalah bagian dari aktivitas rutin kamu, bukan sebagai tambahan dari aktivitas yang kamu lakukan setiap harinya. Kita lanjut ke tips yang ketiga. Tips yang ketiga adalah tidur yang cukup. Jadi, menurut penelitian dari Departemen Kesehatan Masyarakat dari Universitas Harvard, mengatakan bahwa kekurangan tidur dan istirahat mampu menurunkan kadar sitokin dan sel imun yang baik untuk melawan infeksi tubuh. Studi klinis dari Universitas Harvard juga mengungkapkan bahwa kekurangan tidur dan istirahat menyebabkan seseorang mengalami peningkatan rasa lapar dan jumlah intake kalori akibat mengonsumsi makanan dengan kadar karbohidrat dan lemak yang tinggi. Nah, kalau gitu berapa jam sih waktu yang dibutuhkan kita untuk tidur yang cukup? Untuk orang dewasa sekitar 7-9 jam per hari ya. Coba untuk selalu konsisten pada jam tidur dan juga jam bangun. Kenapa? Karena tubuh kita memiliki jam yang disebut circadian rhythm, di mana circadian rhythm ini mampu meregulasi perasaan kantuk dan terjaga. Jadi dengan konsisten terhadap jadwal tidur, menjaga keseimbangan circadian rhythm dalam tubuh kita. Oke, kita lanjut ke tips keempat. Tips yang keempat adalah kontrol stres. Ya, memang sih ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Tapi, carilah strategi lain yang cocok bagi kalian. Entah dengan meditasi, berbincang dengan teman atau saudara yang dipercaya, atau mungkin hanya sekedar bersih-bersih di sekitar rumah sambil mendengarkan musik. Bisa juga loh dengan latihan pernafasan atau short mindful breathing exercise diketahui mampu memberikan rasa nyaman ketika kondisi stres memuncak. Tips yang kelima, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Tidak kalah pentingnya adalah tetap menjalankan protokol kesehatan. Sebagaimana kita ketahui bahwa mencuci tangan dan memakai masker mampu menurunkan hingga 45% persentase terjadinya infeksi COVID-19 ini. Tidak lupa mencuci tangan menggunakan sabun selama 60 detik ketika dari luar rumah, sebelum dan sesudah mempersiapkan dan makan makanan, setelah menggunakan toilet, dan jangan lupa setelah batuk atau bersin. Nah, tidak kalah pentingnya adalah menjaga jarak, karena dengan menjaga jarak, kita sudah meminimalisir terjadinya penularan COVID-19. Wah, ternyata semuanya berkaitan ya teman-teman. Ingat, mereka yang melakukan persiapan adalah mereka yang siap untuk menang. Jadi, apakah kalian sudah siap untuk merubah pola hidup dan menang dari pandemi ini? Tetap jaga kesehatan dengan menjalankan pola hidup gizi seimbang, karena kesehatan itu dimulai dari gizi. Saya Dr. Beslina Sukmawati dari Ilmu Giziku. Undur diri ya. See you on the next video. Bye.